Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada? Kami kembali hadir menjumpai Anda dalam talkshow eksklusif Jambi TV bersama saya Wondo Aprilio. Nah pemirsa, kita bicara tentang infrastruktur, kemajuan perekonomian, birokrasi hingga integritas sebuah politik menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin daerah. Malam hari ini pemirsa kita akan mengulik ataupun mengupas lebih dalam tentang visi dan juga strategi pembangunan Merangin baru menuju tahun 2029. Dan malam hari ini telah hadir sosok yang pastinya kita sangat kenal, sangat wibawa, ganteng pasti. Beliau ini adalah pernah menjadi mantan anggota DPD RI 3 periode dan sekarang menjadi Bupati Merangin terpilih 2025-2030. Beliau adalah Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah. Makasih Pak sudah datang di Jambi TV, nyempatin waktu lagi sela-sela sibuk nih. Terima kasih sudah diundang. Ya, jadi sampai di Jambi tadi malam ya, dari Merangin ya? Tadi malam. Baik. Pak, kita bicara tentang tema kita tentang bagaimanakah visi dan juga strategi pembangunan Merangin baru menuju 2029. Sekarang 2025, artinya masih banyak jeda tahun yang bisa dilewati untuk menunjukkan kinerja dari seorang Bapak Haji Muhammad Syukur SHMH. Nah, selama 3 periode menjadi anggota DPD RI, 3 periode di Jakarta, di Senayan, itu kan prestasi sangat luar biasa. Pertanyaannya, kenapa kembali ke Merangin? Ada yang salahkah di Merangin? Iya. Ya soal politik ini kan soal pilihan ya. Kita bicara politik itu bukan hanya sekedar soal kesenangan, tapi ada sesuatu yang ingin kita capai. Mungkin banyak pertanyaan orang, kenapa saya lebih memilih mencalonkan diri sebagai bupati? Bukan berarti saya mencalonkan kemarin sebagai anggota DPD tidak terpilih. Ya, kalau dihitung itu saya masuk periode yang keempat. Artinya saya memilih calon bupati di saat saya terpilih sebagai anggota DPD. Artinya hanya tingkat dilantik. Nah, tapi ada sesuatu yang mungkin ya menurut saya penting buat saya kembali ke daerah. Artinya bukan saya yang paling hebat, itu bukan ya. Tapi ini kan soal pengabdian. Ya. Kalau kita bicara soal kesenangan, mungkin saya yakinkan seluruh orang mengatakan paling enak itu menjadi pejabat sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota DPD RI, karena kedudukannya adalah sebagai pejabat tinggi negara. Ya. Nah, kalau kembali ke daerah, artinya dia sebagai pejabat yang berada di daerah. Tentu secara umum, ya, kalau menjadi bupati, tentu dia sudah harus mewakafkan dirinya dan terikat selama 5 tahun nggak bisa kemana-mana. Betul. Karena dia sebagai penjaga daerah. Nah, kalau menjadi anggota DPD mungkin tidak seperti itu. Menjadi bupati juga menjadi anggota DPR RI juga nggak bisa itu. Tapi saya memilih itu sebenarnya lebih kepada bentuk rasa tanggung jawab saya kepada daerah, tempat pengabdian. Nah, kalau bukan sekarang, saya pikir waktunya kurang tepat. Karena saya pikir untuk jadi bupati ini butuh tenaga, pikiran. Kalau sudah tua besok kan kurang pas lah, masanya sudah beda. Jadi yang muda yang bicara gitu ya. Ya. Jangan saat sudah tua, waktu tidak ada keinginan, ini tenaga tidak ada. Nah, saya pikir ini waktu yang tepat, yang pas untuk saya mengabdi kepada Kabupaten Merangin. Baik, intinya opportunity, ada kesempatan, kita ambil Pak ya, seperti itu ya. Tetapi bicara tentang pengalaman di kancah nasional yang memang hebat lah dapat dikatakan, karena bertemu dengan orang-orang dengan pola pikir yang berbeda-beda. Sebenarnya penyakit lama Merangin kan, masyarakat Merangin khususnya mungkin udah tahu ya apa sih sebenarnya. Kalau bicara penyakit Merangin atau masalah-masalah yang ada di Merangin, Bapak sebagai bupati bawa obatnya nggak sekarang? Oh iya, kan nggak mungkin kita mencalonkan bupati dengan semaunya kita. Ya. Tentu kan kita siapkan perencanaan, apa yang harus kita lakukan, kemudian apa output yang kita mau. Nah, jadi dengan mencalonkan diri sebagai bupati, kemudian bisa jadi bupati, tentu kita selesaikan satu-satu, harus diurut. Nah, ini kan butuh proses, butuh pemikiran, butuh strategi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa yang mesti kita lakukan dulu dengan keadaan kita seperti sekarang. Nah, mungkin Bapak Ibu di rumah perlu ketahui, hampir seluruh kita di Indonesia sekarang melakukan efisiensi anggaran. Ya. Artinya, tetapi itu juga tidak boleh menjadikan kita sebagai alasan bahwa kita tidak bisa membangun. Nah, artinya dengan keadaan sekarang ini dituntut kreativitas dan inovatif dari seorang bupati. Dengan keadaan seperti ini, pemerintah ini tetap jalan, pelayanan publik tetap jalan, infrastruktur tetap jalan. Artinya kita harus meletakkan betul-betul anggaran,
perencanaan itu tepat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang saat ini. Baik, tadi bicara anggaran tahun ini kan memang selama Presiden Prabowo, anggaran memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Dengan anggaran yang memang lebih sedikit ya di tahun sebelumnya, apa yang bisa Bapak M. Syukur lakukan dengan anggaran sedemikian itu? Jadi begini, bukan anggarannya seperti yang orang beranggapan bahwa sekarang anggaran diambil semua, tidak seperti itu. Pemerintah pusat sebenarnya meminta kita untuk melakukan efisiensi anggaran. Artinya efisiensi anggaran itu harus tepat sasarannya. Jangan hanya habis pada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Nah, kalau saya ya mungkin tidak menyinggung teman-teman yang lain ya, kepala-kepala daerah. Kalau saya pengen ada output, setiap kegiatan itu harus ada hasil. Misalnya kita fokus pada peternakan. Uang yang kita keluarkan untuk peternakan harus ada hasil lebih. Nah, artinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka target-target ini harus tercapai. Misal 3 bulan apa yang harus kita lakukan, 6 bulan apa yang kita lakukan, setahun apa yang harus kita lakukan. Dan evaluasi ini harus jalan. Jadi tidak hanya sekedar Bapak senang, nah saya tidak mau itu. Betul, berarti artinya kesimpulannya apa yang menjadi sebuah penghasilan ataupun menjadi sumber daya alam dari suatu daerah itu dikelola supaya hasil lebih baik Pak ya. Betul. Nah banyak pemimpin daerah dengan sebelum-sebelumnya ya tentang janji perubahan, tentang janji-janji yang memang hoax lah mereka katakan. Nah apa sih perbedaannya utama dari visi dari Bapak M. Syukur dengan bupati-bupati sebelumnya Pak? Ya sebenarnya soal visi misi itu nggak ada bedanya. Semua orang kan punya strategi ya, semuanya keinginan. Tinggal bagaimana kita menjalankan yang menjadi keinginan kita, apa yang harus kita lakukan. Maka kalau misalnya sebuah bupati punya visi misi, arti kan semua persoalan daerah kan beda-beda. Antara Merangin dengan Muaro Jambi, Merangin dengan Kerinci, Merangin dengan Selangor tentu berbeda. Ya. Nah penanganannya juga beda-beda. Apa yang harus dilakukan tergantung strategi dari bupatinya. Nah caranya tentu berbeda-beda. Betul. Nah tentu kami di Merangin punya persoalan juga yang harus kita bereskan. Nah tinggal saya harus memulai dari mananya. Apakah saya membenahi yang ini dulu, dengan keadaan sekarang apa yang harus kita lakukan. Nah dengan efisiensi anggaran ini tentu saya juga harus merubah strategi. Namun pemerintah harus jalan, perubahan itu tetap harus ada. Baik, kita tidak bicara tentang pejabat sebelumnya secara umum aja. Pendapat Bapak gimana sih tentang seorang pemimpin yang tidak amanah seperti itu? Menggunakan anggaran, hanya janji-janji saja, seperti itu. Ya kalau itu kan kurang tepat saya menilai ya. Menilai orang lain tentu saya kurang tepat. Tapi yang saya inginkan adalah sekarang ini kan sudah saatnya kita berubah. Betul. Dengan keadaan sekarang ini saya sampaikan dengan seluruh ASN yang ada di lingkungan Merangin, ada 2 yang harus kita tonjolkan. Pertama adalah semangat gotong royong. Yang kedua adalah kebersamaan. Betul. Dan rasa memiliki ini harus ada dalam setiap orang. Kalaupun ada uang banyak, anggaran besar, tapi kalau rasa memiliki daerah ini tidak ada, maka tidak ada semangat kita untuk membangun. Maka kadang-kadang orang untuk berkorban 100.000 aja, dia akan merasa keberatan karena dia tidak merasa memiliki. Padahal gajinya sudah 25 juta, 30 juta ya. Nah, masa sih 100.000, 200.000 harus menunggu APBD. Misalnya seperti itu. Contoh ya. Kecuali yang lain-lain. Jadi semangat ini yang harus saya tumbuhkan pada kawan-kawan yang ada di ASN. Jadi kita sama-sama. Saya tidak ada jarak antara pegawai, mohon maaf, pegawai yang biasa, mau punya jabatan, semua terbuka. Baik, berarti itu salah satu alasan Pak Syukur kembali ke Merangin, putra daerah kembali ke Merangin untuk memajukan Merangin seperti itu Pak ya. Nah kita bicara tentang Merangin baru 2029. Sebenarnya menjadi bayangan ataupun action Bapak nanti ke depan tentang Merangin itu mau seperti apa sih tahun 2029? Jadi Merangin bukan 2009. 2030. Oh 2030 ya? Oh 2030 jadi, ya? 2025-2030. Karena kita dilantik persis pada tanggal 20 Februari 2025. Oh ya, 5 tahun berarti Pak ya, betul ya? Jadi yang saya harapkan 2030 itu adalah Merangin itu betul-betul berubah. Baik secara infrastruktur, pelayanan publiknya, kemudian pelayanan yang lain-lainnya, semua bisa berubah. Jadi orang melihat Merangin, sesuatu ada yang baru. Nah, sesuatu yang baru ini dalam lingkup yang umum, ya, termasuk mentalnya juga, semangatnya. Jadi semua semangatnya baru. Nah, jadi bukan baru itu merubah semua yang sudah bagus kemudian dibuang, tidak. Tapi baru itu sesuatu yang ingin ada perubahan secara umum. Nah, contoh sekarang kita lagi giat-giatnya soal kebersihan, ya.
kemudian semua terlibat, semua aparatur terlibat. Jadi paling tidak dalam sisi ini kita sudah harus menunjukkan tampilan baru. Oh, Merangin sekarang sudah bersih, Merangin sekarang sudah rapi, pejabatnya baik-baik, ramah-ramah, mau melayani masyarakat. Nah begitu. Nah dari kacamata Pak Suko sendiri, 1 bulan ya menjabat sebagai Bupati Daya, berkacamata dari Merangin, sebenarnya kondisi Merangin saat ini baik-baik saja atau gimana Pak? Ya dibilang baik-baik saja harus baik-baik saja. Harus. Ya, harus baik-baik. Harus saja. ya, berarti belum dong? Ya betul, pasti setiap daerah ada kekurangan. Ya. Inilah saatnya kita benahi. Ibarat benang kusut, ini kita tarik dulu satu-satu. Ya. Kita rapikan satu-satu. Maka tadi saya bilang, kita menarik benang ini harus mulai dari mana nih? Ya, apakah misalnya dari infrastrukturnya, apa dari pelayanannya, atau dari sisi yang lain. Nah sehingga nanti ini output yang kita mau, yang Mas bilang tadi 2030 ini betul-betul tercapai. Jadi ada target-target yang harus kita lakukan. Gitu. Baik, kalau bicara ada pembangunan, biasanya ambisius terganjal oleh birokrasi yang lamban nih Pak Sukur. Sebenarnya apa sih strategi Pak M. Sukur menggerakkan mesin birokrasi agar tidak hanya menjadi alat formalitas saja seperti itu? Ya tadi saya sampaikan, semua kepala dinas harus punya target. Kalau misalnya di pertanian, nah saya maunya begini misalnya ya, saya sudah tahu nih kapan harus misal jagung, kapan harus mulai nanam jagung, kapan harus panen, kemudian berapa uang yang saya keluarkan dan berapa keuntungan yang harus kita dapat. Ya. Kalau misalnya kepala dinas pertanian menganggap wah ini masalah begini-begini, berarti dia bukan ahlinya, ganti aja yang baru. Begitu. Maksud gitu ya Pak ya? Iya, karena kan semua fasilitas sudah diberikan, keinginannya sudah kita lakukan, anggaran kita berikan, ya. Tinggal strateginya. Begitu. Baik, ini ada anggapan nih Pak dari pemirsa Jambi TV mungkin ataupun beberapa netizen ada dikatakan bahwasanya Merangin ini tertinggal dalam digitalisasi layanan publik. Apakah ini akan menjadi prioritas Bapak nanti ke depannya seperti Oh iya, itu salah satu misi kita. Kita ingin semua sekarang digitalisasi. Nah, kita kemarin sudah bicara juga dengan sistem-sistem yang manual. Ya. Misalnya mohon maaf, kita punya pendapatan hasil daerah nih yang sekarang mungkin diminta secara cash. Ini kan rawan korupsi nih, ya. Betul. Mungkin rawan juga ada tagihan lebih. Nah, sekarang semua harus transfer. Ya. Nah, sekarang semua perangkat desa tidak boleh lagi bayar pakai cash. Semua sudah harus gajinya semua harus cash, Ada harus rekam jejak transfer, digitalnya, Pak, digitalnya berarti ya? harus ada semua. Jadi kemudian SPPD misalnya ada mau jalan sekarang kita sudah nggak perlu lagi pakai kertas. Dari pelan-pelan sudah kita rubah supaya nanti semua digitalisasi. Baik, bicara Merangin kan memang sumber daya alamnya oke lah kita acung jempol selain Kerinci berarti ya. Sebenarnya kan sekarang memang kekayaan Merangin itu luar biasa, tetapi ada dampak kerusakan lingkungan yang saat ini terjadi di Kabupaten Merangin. Ini bagaimana Pak menanggapi hal itu? Nah, ini masalah kita. Nah, iya, berarti memang itu ya. Ya, saya masuk di saat sekarang semua itu sudah sudah merata ya. Nah, maka ek misalnya yang Mas sampaikan tadi bekas peti dan lain sebagainya. Iya, betul, peti. Kita diskusikan supaya ini menjadi lahan untuk persawahan atau nanti menjadi tambak udang. Sekarang kita sudah atur strategi kawasan mana yang harus kita prioritaskan untuk menjadi bekas peti untuk jadi sawah dan lain sebagainya. Nah, bahas peti ini menarik pemirsa ya. Selalu Merangin. Kenapa peti setelah mungkin ditangkap polisian lah pelakunya dan tersangkanya selalu berulang. Apakah ada sesuatu yang aneh di Merangin tentang peti tetap berjalan seperti Pak? Iya, sebenarnya bicara peti tidak hanya Merangin, tapi hampir semua daerah saya lihat punya peti, potensi ini. Mungkin Merangin sumber daya alamnya lebih banyak, sehingga ini menjadi daya tarik yang luar biasa untuk orang melakukan kegiatan peti yang ilegal. Maka nanti kita akan atur, sekarang kan sudah ada aturan yang membolehkan tambang rakyat dan segala macam. Jadi sehingga kawasan ini kan kita bentuk. Jadi semua orang nanti tidak sembarangan. Nah, kemudian untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Baik. Ada rumor yang menyatakan bahwasanya peti itu masih terus terjadi karena mohon maaf nih, tanda kutip ada pejabat lah di belakang itu. Nah, menurut Pak Suko sendiri, jika memang pejabat juga bermain, apakah sanksi juga diberlakukan sama seperti yang rakyat biasa, Pak? Jadi kalau yang berada di lingkungan saya, kalau Mas nanti mendapat laporan kepala dinasnya, misalnya ikut beban peti menjadi pemodal, saya akan gantikan. Saya ganti langsung. Hukum tetap jalan, kan? Ya, silakan. Tapi kalau persoalan itu di luar dari konteks wewenang saya, oh iya benar. Ya, nah itu tentu lembaga yang masing-masing. Tapi sepanjang itu berada di pemerintahan Kabupaten Merangin,
ya tentu kita ambil tindakan. Betul sekali Pak. Semoga apapun menjadi sebuah visi atau menjadi gebrakan action ke depan Pak Syukur dapat berjalan dengan baik dan juga didukung oleh tim-tim yang baik juga. Pemirsa, bicara Merangin memang sangat luas, banyak hal yang akan kita bahas dan ini sangat menarik. Kita akan membahasnya lebih tajam usai jeda berikut. Tetaplah Anda bersama kami.